Ya, tunggu record dulu. Oke, sip. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Kamu ingin mengambil cuti tahunan di bulan puasa, sementara kakak senior juga ingin mengambil di tanggal dan bulan yang sama. Maka kamu merelakan keinginanmu untuk cuti dan menundanya sampai bulan selanjutnya. Apakah strategi penyelesaian masalah yang digunakan pada perawat tersebut? Apakah kompetisi, kompromi, kolaborasi, akomodasi, ataukah smoothing? Kira-kira yang mana? Ayo. Boleh disertakan rasionalnya juga ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman memilih alasan tersebut? Hmm, ayo, ada yang tahu? Tak kasih waktu 1 menit ya. Smoothing. Alasannya apa Kak Ratna? Ayo alasannya apa? Alasannya apa Kak? Ada yang mau ngasih jawaban? Ini baru Kak Reni Retna kok Ratna. Reni Retna tok yang ngasih jawaban ini. Yang lain mana semua? Ayo, tahu ndak? Ya sudah, saya anggap nggak tahu ya, karena yang jawab cuma satu doang. Nah, di sini, di sebuah manajemen keperawatan itu ada yang namanya strategi penyelesaian konflik atau penyelesaian masalah. Dan itu banyak sekali jenisnya. Mulai dari mengabaikan, ya, kemudian ada kompetisi, ada kompromi, ada kolaborasi, ada juga akomodasi, dan yang terakhir ada yang namanya juga smoothing. Kita bahas satu persatu dulu. Ini jawabannya adalah smoothing, betul. Jawabannya Kak Retna betul. Tapi kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu, teman-teman ya. Boleh disiapkan kertasnya untuk mencatat poin penting yang saya jelaskan. Nah, ini ya, ini strategi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah menghindar atau mengabaikan. Kapan sih, maksudnya gaya menghindar itu seperti apa? Menghindar itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan, memang sengaja kita lakukan untuk menghindari masalah sebisa mungkin dengan tujuan agar masalahnya itu tidak berkembang menjadi lebih besar. Itu menghindar. Ataupun masalahnya itu ya udah biar masalah kecil nggak usah digubris lah. Intinya begitu. Itu menghindar. Contohnya apa ya? Contohnya ya, kalau semisal ada permasalahan di ruangan antar perawat, yang ini tuh masalahnya itu menjurus ke permasalahan pribadi, nggak ada urusannya sama pekerjaan. Nah, untuk kepala ruangan ya udahlah biarin aja itu masalah pribadi kok, bukan masalah urusan pekerjaan, jadi nggak usah diselesaikan. Itu namanya menghindar. Atau contoh gampangnya, ketika teman-teman di kehidupan sehari-hari, misal teman-teman lagi berkonflik dengan teman sekelasnya ya. Terus ada teman yang lainnya bilang, kamu tadi dibilangin ini loh, katanya kamu itu misal mencuri laporan dari teman yang itu. Padahal kamu tidak melakukan itu. Ya udahlah aku loh nggak ngelakuin, terserah dia mau bilang apa. Nah, kata-kata terserah dia mau bilang apa, itu salah satu teknik menghindar. Jadi males lah, males gubris, itu namanya menghindar. Dan biasanya poin pentingnya di menghindar itu adalah dilakukan pada konflik-konflik yang cenderung kecil. Intinya konfliknya tidak terlalu besar, jadi ya sudah diabaikan saja biar nanti lupa sendiri gitu ya. Nanti lupa-lupa sendiri, udah nggak usah digubris, itu menghindar. Kemudian setelah menghindar ada yang namanya mengakomodasi. Nah ini yang saya blok warna kuning itu win-lose solution. Maksudnya diakomodasi ini ada satu pihak yang menang, ada satu pihak yang kalah ya, di mana di sini mereka berdua itu tetap dipertemukan untuk mencari jalan keluar, tapi ada salah satu pihak yang mendapatkan keinginannya dan salah satu pihak yang tidak mendapatkan keinginannya. Kenapa tadi satu pihak yang menang itu bisa mendapatkan keinginannya? Karena biasanya di teknik akomodasi itu pihak yang menang itu memiliki sebuah power, kekuatan ataupun kekuasaan sehingga dia lebih mendominasi daripada pihak yang sebelahnya. Contoh realnya di dunia nyata,
ketika kita ada konflik perihal sertifikat tanah antara si kaya dengan si miskin. Kira-kira yang menang yang mana? Ya, di meja hijau tetap meskipun itu surat aslinya punyanya si miskin ya, semisal kayak gitu. Tapi karena si kaya ini punya uang, punya kekuasaan, akhirnya yang menang itu yang kaya. Itu namanya teknik akomodasi. Dikarenakan sebuah kekuatan, sebuah power yang dia miliki, dia mengakomodasi kepentingan orang lain dengan tujuan agar memenangkan sesuai dengan keinginannya. Itu akomodasi win-lose solution. Kemudian setelah mengakomodasi, ada yang namanya kompetisi. Kalau kompetisi itu berarti bersaing. Bersaing pasti ada yang menang dan ada yang menang dan yang kalah. Kalau yang menang dapat apa? Yang menang dapat reward alias penghargaan. Kalau yang kalah yang mendapatkan punishment. Itu kompetisi. Ya, contoh realnya kalau di ruangan keperawatan, kalau semisal ada pemilihan ketua tim, ya, ketua tim calon-calonnya ini mulai menunjukkan kalau dia ini pantas loh untuk dipilih sebagai ketua tim. Nah, itu namanya kompetisi. Nanti ketika mereka menunjukkan skillnya ataupun kemampuannya sebagai ketua tim, kita kan sebagai anggota akan menilai siapa sih yang pantas kita pilih sebagai ketua tim kita. Nah, itu namanya kompetisi. Jadi nanti setelah mereka bersaing, mereka akan mendapatkan reward bagi yang menang, dan yang kalah akan mendapatkan punishment. Itu kompetisi. Jadi kompetisi ini sama dengan akomodir, yaitu win-lose solution. Gitu ya. Cuma akomodir ini bedanya tidak ada persaingan. Di sini tuh sama-sama kita diskusi kok, cuma diskusinya tetap dimenangkan oleh pihak yang memiliki kuasa. Itu akomodasi. Kemudian setelah kompetisi ada yang namanya kompromi atau negosiasi. Namanya aja kompromi atau nego. Bisa dinego nggak? Nah, kalau bisa dinego berarti itu solusinya apa ya solusinya? Berarti kata kuncinya adalah lose-lose solution alias kamu tidak mendapatkan keinginanmu, begitu pula saya. Saya juga tidak mendapatkan keinginan saya. Contoh realnya di dunia nyata ini biasanya ibu-ibu yang melakukan ya. Pergi ke pasar, ikannya berapaan Bu? 30.000 seekor. Waduh, ikan tongkolnya bisa nggak Bu? 15.000 aja. Ibu-ibu ya. Yang penjualnya bilang 30.000, si ibu-ibunya nawar 15.000. Apakah ketemu di tengah-tengah? Bisa dengan cara negosiasi. Gimana nih enaknya Bu? Ya udahlah, kita ambil 25 aja. Ya ampun Bu, 20 aja lah. Wes 22 wes. Nah, 22 adalah solusi dari permasalahan mereka berdua. Tapi pertanyaannya, apakah mereka berdua mendapatkan keinginan awalnya? Tidak. Yang awalnya pengen 30, yang penjualnya, yang pembeli 15. Tapi setelah diskusi panjang, apa akhirnya ketemunya di tengah-tengah, yaitu di 22. Masalahnya selesai, selesai masalahnya. Tapi apakah mereka mendapatkan sesuai keinginannya? Tidak. Itu negosiasi. Masalah selesai, tapi sama-sama tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu namanya negosiasi atau kompromi. Oke. Kemudian ada kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi namanya aja collab. Kalau collab itu sama-sama untung alias win-win solution. Nah, kalau di dunia real kita ada sebuah kasus pasien yang nggak selesai-selesai ya, pasiennya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ketua tim satu dan tim 2 ini tuh berdiskusi, gimana caranya ya biar pasiennya ini cepat sembuh. Nah, itu namanya win-win solution. Jadi masalahnya itu diselesaikan bersama-sama untuk mencari sebuah keputusan ataupun kesimpulan yang menuju ke kebaikan. Itu win-win solution. Ataupun kalau ada masalah persengketaan antara tim satu dengan tim 2, mereka diskusi sama-sama untung ya. Jadi yang tim satu juga mendapatkan keinginannya, tim 2 juga mendapatkan keinginannya. Contohnya lagi, kalau semisal ada kepala ruangan dibilangin sama orang bidang, semisal siapa nih kepala ruangannya? Karena nanti saya mau nambah 10 tempat tidur ya. Kamu bingung, waduh perawatku cuma dikit, kok nambah tempat tidurnya 10 lagi, ini gimana nih ngaturnya? Akhirnya kamu bilang, ya udah Bu, nggak apa-apa, tambah aja tempat tidurnya, tapi saya minta tambahan 4 perawat lagi buat masuk ke ruangan saya. Ya, itu namanya kolaborasi. Dia bisa nambahin ruangan, saya juga minta nambah
pegawai. Jadi kita sama-sama mendapatkan solusi terbaik. Itu namanya kolaborasi. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya smoothing. Kalau smoothing itu ngalah, ya. Kata kuncinya adalah ngalah. Ngalah itu maksudnya apa? Ya sudah, kita abaikan kepentingan kita demi kepentingan orang lain dengan tujuan agar menjaga perdamaian atau menciptakan perdamaian. Yang paling sering terjadi di ruangan adalah anak baru ngalah dengan orang lama. Misal, mau ikut pelatihan nih Kak, aku butuh pelatihan EKG, bilang ke kepala ruangannya. Tapi ternyata ada senior yang mau ikutan pelatihan EKG juga. Akhirnya, karena kamu, ya sudah Bu, karena kakaknya ada yang mau ikutan, ya udah kakaknya aja. Padahal kamu pengen nih. Tapi kamu ngalah demi kepentingan si kakak itu tadi biar kakaknya bisa berangkat pelatihan. Itu namanya smoothing. Atau rebutan jadwal cuti. Nah, ini yang paling sering banget nih. Rebutan jadwal cuti udah nulis semuanya di apa sih namanya udah nulis semua di buku permintaan cuti ternyata ada yang sama cutimu dengan cuti kakak senior yang PK-nya PK 3 sementara sementara kamu masih PK 0 ya ya sudah kata kepala ruangan kamu ngalah ya ini kakaknya udah minta duluan nih kakaknya mau cuti duluan nanti kamu cuti tapi di hari yang beda atau di tanggal yang berbeda atau mungkin di bulan yang berbeda itu namanya smoothing akhirnya ya sudah Bu, enggak apa-apa, saya cutinya di bulan depan saja. Itu namanya smoothing. Jadi kamu mengalahkan atau mengesampingkan kepentingan kamu sendiri demi kepentingan orang lain dengan tujuan ya kepentingan orang lain tadi bisa tercapai. Terus kepentinganmu gimana? Ya kepentinganku tertunda. Itu namanya smoothing. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Nih, saya ulang sekali lagi di sini. Boleh ditulis di kolom di kolom komentar. Ditulis di kertas kecil. Menghindar adalah teknik yang digunakan ketika masalahnya itu kecil. Masalahnya tidak terlalu penting. Itu digunakan teknik menghindar. Ya, kata kuncinya di situ. Menghindar digunakan ketika masalahnya tidak terlalu penting atau masalahnya kecil. Kemudian mengakomodasi. Mengakomodasi itu win-lose solution, di mana orang yang punya kekuatan atau mempunyai kekuasaan itu akan memenangkan sebuah apa sih diskusi atau dia akan mendapatkan keinginannya karena dia punya kekuatan ataupun kekuasaan. Itu mengakomodasi. Kemudian ada yang namanya kompetisi. Kalau kompetisi, buka kurung bersaing, di mana yang menang akan mendapatkan reward, yang kalah akan mendapatkan punishment. Ya, alias berkompetisi ya pasti gitu ya. Dapat yang ada yang dapat hadiah, ada yang nggak dapat hadiah. Itu kompetisi. Kemudian kompromi atau negosiasi. Masalah lose-lose solution, alias sama-sama tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau masalah teratasi, namun sama-sama tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu kompromi atau negosiasi. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi itu win-win solution. Win-win solution berarti antara satu dengan yang lainnya sama-sama mendapatkan keinginan-keinginannya. Nah, teman-teman, kata kunci ini adalah tujuannya nanti teman-teman memudahkan ketika ketemu soal. Memang nggak mungkin plek ketiplek sesuai dengan contoh yang saya berikan. Tidak, tapi main analisa. Kira-kira dari paparan soal yang dimunculkan ini, apakah solusi yang didapatkan? Apakah lose-lose? Ataukah win-lose? Ataukah win-win? Ataukah salah satu ada yang mengalah? Nah, itu nanti kata kuncinya di situ. Teman-teman pelajari kata kuncinya. Ketika ketemu soalnya, teman-teman analisa. Gitu ya. Kemudian ada smoothing. Tadi smoothing itu mengalah atau mengabaikan atau mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Nah, karena di sini soalnya tadi adalah mana tadi ya? Nih, kamu pengen ngambil cuti tahunan, tapi ternyata kakak senior juga ada yang mau ngambil cuti di tanggal dan bulan yang sama. Akhirnya kamu merelakan keinginanmu untuk cuti dan menundanya sampai bulan selanjutnya. Ya, itu namanya smoothing. Beda lagi kalau soalnya begini, sama-sama minta cuti di tanggal yang sama. Akhirnya kepala ruangan memanggil kedua orang tersebut dan berdiskusi, akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa mereka tetap mendapatkan cuti tapi tidak di tanggal yang diinginkan. Berarti itu namanya apa? Kalau soalnya seperti itu. Apa? Strategi penyelesaian konfliknya apa? Sama-sama Oh, cuti, tapi tidak di tanggal yang diinginkan.
Apa Win yuk? win-win solution ya. Loh, ya Kompromi. win-win solution. No, no, lose-lose solution dong. Kan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berarti apa? Kom Kompromi. kompromi atau negosiasi. Jadi gitu ya. Teman-teman pahami kata kuncinya, nanti kita analisa. Kira-kira ini win-win, lose-lose, win-lose, ataukah mengalah? Atau menghindar? Nah, kayak gitu. Satu satu frame, maksudnya satu cerita itu bisa diubah menjadi banyak sekali metode penyelesaian konfliknya, tergantung teman-teman memahaminya. Kalau yang ini tadi karena memang dia mengalah, merelakan ya sudah, tidak apa-apa ya jawabannya smoothing. Tapi kalau dengan skin yang sama, tapi kedua yang bermasalah ini dipanggil, diskusi bareng-bareng, dan tidak menemukan ujungnya. Akhirnya kepala ruangan bilang, ya sudah, kamu tidak apa-apa cuti berdua di bulan yang sama, tapi tidak di tanggal yang kamu inginkan. Nah, itu namanya lose-lose solution. Tetap dapat cuti, tapi tidak sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Berarti kompromi atau negosiasi. Gitu. Oke? Nanti ada soal lagi, kita latihan lagi ya. Yang penting ini materinya sudah tak jelaskan. Nanti kalau ada yang masih belum dipahami, monggo ditanyakan. Oke, kita lanjut dulu soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Seorang kepala ruangan perawatan bedah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah merumuskan tujuan organisasi yang dipahami oleh stafnya, membagi pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok, menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan-satuan kegiatan yang praktis, menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf, menyediakan fasilitas, pengaturan ruang kerja, penugasan personil yang cakep, dan mendelegasikan wewenang. Apakah fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh kepala ruangan tersebut? Apakah pengorganisasian, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, ataukah controlling? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana yuk? Tak kasih waktu 1 menit ya. Aku diem dulu. Monggo dipikir. Ayo, tulis di kolom komentar jawabannya apa. Jawabannya ini Kak. Gitu. Nggak apa ya. Kita diskusi aja. Oke. Alasannya apa Kak? Alasannya apa? Karena membagi tugasnya ke setiap masing-masing apa, orang. Oke. Terus Terima kasih ya, Kak. Jadi, kita bahas ya, fungsi dari manajemen keperawatan itu ada yang disingkat. Singkatannya adalah POSAJ. P-nya itu planning, O-nya organizing, S-nya staffing, A-nya itu actuating, dan yang terakhir C itu controlling. Ada yang bilang POAC, ada yang bilang POSAJ, tapi yang kita pakai POSAJ. Nah, kita mulai satu-satu terlebih dahulu. Jawabannya A betul, saya jelaskan ya. Saya jelaskan satu persatu dulu sebelum ke jawabannya. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Planning ini adalah sebuah proses yang dimulai dari merumuskan tujuan, menyusun, menetapkan rangkaian kegiatan, dan perencanaan yang akan ditetapkan tugas-tugas stafnya. Ya, ini masih secara garis besar kalau planning. Contohnya, membuat program kerja, jadwal dinas, anggaran bulanan, sarana prasarana yang diinginkan. Kita pakai case study aja ya. Semisal kita sekarang ini dijadikan seorang kepala ruangan di ruangan yang baru. Ruangan apa ya namanya? Ruangan bedah. Cita, kamu saya jadikan kepala ruangan di ruangan bedah. Tolong hitung kebutuhan yang dibutuhkan selama 1 bulan. Sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan. Dan saya maunya ada, semisal ada 30 tempat tidur. Oke, sebagai seorang kepala ruangan, saya akan bikin dulu visi misi ruangan saya apa. Semisal
luka sembuh dalam waktu cepat, misal kayak gitu. Itu visi misinya, visinya. Terus misinya apa? Nah, itu namanya planning. Dibuat. Terus kira-kira saya butuh alat apa aja ya di ruangannya. Saya butuh pinset anatomis berapa, butuh gunting jaringan berapa. Itu seorang kepala ruangan yang mikir. Itu di planning. Kemudian butuh barang-barang yang habis pakai apa aja. Itu di planning. Setelah itu kita juga butuh berapa perawat dengan 30 tempat tidur. Semisal aku butuhnya 40. Oh, banyak banget ya. Semisal butuhnya 20 perawat gitu ya, 20 perawat untuk 30 tempat tidur. Oke. Kemudian setelah direncanakan secara garis besar, oke, kita ACC nih di ACC ini, di ACC alat-alatnya ACC, perawatnya 20 ACC, itu ACC semua, akhirnya kita masuklah ke tugas yang kedua yaitu organizing. Apa yang sudah kita rencanakan awal tadi itu kita petak-petakkan. Semisal perawatnya 20. 20 ini orang ngapain aja ya? Dijadiin tim, ya metodenya apa? Mau tim, mau primer, fungsional atau apa? Oh, saya maunya tim. Kalau mau metode tim ya sudah, perawat 20 ini di luar kepala ruangan dengan CI, berarti sisa 18. 18 ini dijadikan berapa tim? Semisal jadi 2 tim aja. Oke, kita jadikan tim 1, tim 2. Siapa ketuanya tim 1, siapa ketuanya tim 2 itu diatur di organizing. Terus tugasnya ketua tim itu apa? Tugasnya CI apa? Tugasnya kepala ruangan apa? Itu di organizing. Terus anggotanya tugasnya apa? Ya, sudah. Terus kita bikinlah struktur organisasi yang ada foto-fotonya di ruangan itu. Ya. Kemudian tadi penentuan dan penguraian tugasnya sudah dijelaskan. Kalau semisal kita pakai tim yang sebelah sini itu untuk menangani bedah apa? Semisal untuk yang bedah untuk daerah abdomen sama dada sebelah tim 1, tim 2 itu yang khusus untuk yang bedah kayak semisal sesar dan lain-lain, semisal kayak gitu itu boleh. Kemudian alat-alatnya tadi, ya, alat-alatnya itu mau ditaruh di mana? Terus bagaimana cara pengelompokannya saat mau disterilkan ataupun yang lainnya itu masuknya di organizing. Jadi yang hal-hal yang besar itu dipreteli satu-satu atau ditata, dibagi satu-satu sesuai dengan porsinya masing-masing itu organizing. Udah nih ya, aku udah dapat perawat 18. Ada ke tim 1 ke tim 2 ada anggotanya. Habis itu ngapain tuh perawatnya? Disuruh diem aja. Sebelum membuka pelayanan baru, akhirnya ya kita harus tahu. Kalau di ruangan bedah, perawatnya harus punya skill apa? Harus punya skill perawatan luka. Terus gimana caranya nih? Kalau saya berangkatkan pelatihan keluar, otomatis mahal. Semuanya kalau diberangkatkan, aduh itu bisa dihitung 4 juta dikali 18. Wah itu banyak banget. Siapa yang diberangkatin? Masing-masing timnya. Nah, tim 1, tim 2 berangkat pelatihan. Oke, sudah 5 hari pelatihan balik ke ruangan. Habis balik ke ruangan, apa yang harus teman-teman lakukan? Lakukan pelatihan internal, staffing ya. Staffingnya tadi yang eksternalnya, kepala katimnya diikutkan pelatihan rawat luka. Setelah mereka balik, mereka yang melatih teman-teman anggotanya. Itu namanya mempersiapkan staf. Tujuannya apa? Agar staf yang kita punya itu kompeten. Jangan sampai ruangan bedah perawatnya nggak bisa rawat luka. Rawat lukanya cuma pakai NaCl doang. Nggak kece dong ya, nggak sesuai dengan ruangannya. Makanya harus dilatih sampai sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan. Kalau sudah, apakah perlu dievaluasi kompetensinya? Perlu. Ya nanti tugasnya Katimnya tadi yang untuk mengevaluasi dari kemampuan anggotanya. Setelah sudah, setelah sudah kompeten nih, oh ruangan saya sudah siap buka Bu, sudah pelatihan semua rawat luka, sudah saya latih 2-3 hari untuk perawatan luka full dan mereka sudah bisa, monggo dibuka langsung ruangannya enggak apa-apa. Nah, setelah dibuka itu masuknya di actuating atau pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini yang disorot adalah seorang leader. Kita sebagai kepala ruangan itu disorot sekali. Kenapa? Karena di actuating atau pelaksanaan ini, seorang leader dituntut untuk bisa mengarahkan dan memberikan petunjuk dalam pelayanan keperawatan. Contohnya, kita kita ingatkan saat morning report ataupun pas waktu operan pagi, kita harus melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Kita harus 3S, senyum, salam, sapa. Kayak gitu-gitu tuh masuk di equity. Kemudian kalau misal namanya juga pelayanan ya, ada naik turunnya. Kadang perawatnya dimarahin sama pasiennya, entah
tidak puas dengan pelayanannya ataupun mungkin protes dengan sesuatu. Nah, kamu sebagai seorang leader itu harus bisa membela, bukan membela sih, harus bisa eh, apa ya, menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan kalau semisal biasanya ya, pengalaman saya dulu sebagai perawat juga di ruangan, kalau semisal habis dimarahin pasien tuh kayak tenaga itu habis gitu loh, kedrop gitu. Nah, kita sebagai kepala ruangan ya harus motivasi, Yos, enggak apa-apa, dimarahin pasien itu sudah lumrah. Kamu sebagai perawat ya nanti harus diperbaiki mana yang salah, mana yang kurang. Nah, itu namanya leader. Jadi memberikan motivasi ketika teman-teman ataupun anggotanya mengalami penurunan semangat ataupun bahkan memberikan apresiasi ketika anggotamu itu mendapatkan pujian dari pasiennya. Contoh, suster saya suka banget nih sama Nurse Retna, soalnya beliau itu kalau ngerawat itu lembut sekali ya. Terus dia itu kalau ngomong apa sih namanya sopan sekali. Saya suka sekali dengan perawat itu. Nah, ucapan-ucapan seperti itu yang teman-teman terima dari pasien itu sebagai apresiasi kepada anggota kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita berikan apresiasi ke anggota kita. Retna, sini bentar. Kenapa, Bu? Tadi saya dapat ini apa sih namanya? Omongan dari pasien, katanya beliau itu suka sama perawatan yang kamu lakukan. Lakukan perawatan seperti itu terus-menerus ya kepada pasien-pasien yang lainnya. Tingkatkan mutu pelayanannya biar kamu nanti juga banyak pasien yang suka, pasiennya juga kalau dirawat di sini minim komplain dan lain-lain itu harus kamu lakukan di actuating. Jadi memberikan arahan, memberikan motivasi, apresiasi itu dilakukan di fase actuating. Setelah itu berarti kan sudah melakukan pelayanan keperawatan ya. Nah, pelayanan keperawatan untuk menjaga mutunya, apakah dibiarkan saja? Ya tentu tidak. Harus kita lakukan evaluasi secara berkala. Nah, evaluasi secara berkala ini masuknya di mana? Masuknya di fase controlling, yaitu di fase pengawasan ataupun monitoring. Nah, tujuannya apa ya? Tadi kita nilai apakah kinerja dari anggota kita ini masih stabil ataukah mengalami penurunan. Terus mutunya bagaimana? Misal mutu nyerinya, mutu flebitisnya, resiko jatuh, dan lain-lain, apakah masih bagus, ataukah ada peningkatan, ataupun bahkan ada penurunan. Nah itu, dengan cara seperti apa di controlling ini? Kita lakukan supervisi. Supervisi itu kita lakukan pendampingan atau evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Supervisi langsung itu contohnya kalau semisal ada anak baru mau rawat luka, kamu mau ngapain? Mau rawat luka, Bu? Temenin ya. Nah, itu supervisi. Jadi kita lihat tindakan yang dia lakukan seperti apa. Kalau memang ada kesalahan, ya kita tegur dengan baik-baik. Di saat itu juga. Itu supervisi secara langsung. Oh, bukan, jangan itu salah, enggak. Gini loh caranya. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian, apa sih namanya? Kalau supervisi secara tidak langsung, itu di balik layar. Misal, tadi dia sudah melakukan tindakan, kita tanya-tanya. Tadi tindakannya ngapain aja? Terus apa yang kamu lakukan? Hasilnya gimana? Itu namanya supervisi secara tidak langsung. Sebentar ada pertanyaan ya. Kak izin bertanya, apakah staffing bisa dijadikan satu dengan actuating? Aslinya itu bisa, Kak. Dulu bisa. Staffing dan actuating itu dijadikan satu. Tapi untuk saat ini yang terbaru, fungsi manajemen keperawatan itu sudah pakai yang POSAD, yang dari planning, organizing, staffingnya itu berdiri sendiri, baru actuating dan controlling. Kayak gitu, Kak. Karena memang staffing itu lebih baik diberdirikan sendiri karena sebelum kita melakukan pelayanan keperawatan atau langsung melakukan asuhan keperawatan, betul-betul staffing itu harus diperhatikan, apalagi kalau ruangan-ruangan baru dari tingkat kompetensi keperawatannya, kemudian apakah sudah terstandar ataupun belum. Kadang-kadang kan kita sudah melakukan pelatihan ke sana ke sini, tetap aja perawatnya sama aja apa sih namanya kemampuannya. Nah, itu tuh harus betul-betul diawasi sendiri di fase ataupun di tugas yang di staffingnya gitu. Kalau sekarang sudah pakai POSAJ ya, bukan POAC lagi. Dulu kan POAC, sekarang sudah pakai POSAC alias POSAJ. Ya, kemudian karena tadi itu di sini merumuskan, ini sudah merumuskan tujuan organisasi yang dipahami oleh stafnya. Ayo, kemudian membagi pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok.
Nah, berarti ini sudah mulai membagi-bagi, sudah mulai ditata satu persatu sesuai dengan kebutuhannya, maka jawabannya adalah di organisasi. Kalau masih merencanakan secara umum atau secara garis besar, baru namanya planning gitu. Nah, cara mengingat paling cepat, pengorganisasian ini berhubungan tadi. Dia ini merencanakan secara garis besar. Oh, kok pengorganisasian? Planning, sorry, merencanakan secara garis besar. Kalau pengorganisasian itu apa ya namanya ya? Lebih rinci daripada si planning. Ya, jadi dia itu dirinci tugas-tugasnya, job desk-nya dan lain-lain itu di pengorganisasian. Setelah itu ada staffing. Staffing itu pelatihan ataupun menyamakan kompetensi perawatnya. Kemudian di actuating itu pelaksanaannya bagaimana saat teman-teman melakukan asuhan keperawatan, baru masuk ke controlling yaitu pengawasan mutu dan pengendalian kinerja dari teman-teman, dari perawat yang kita punya. Gitu. Oke, nanti ada soal-soal yang kayak gini lagi, tinggal teman-teman analisa lagi ya. Oke. Materi manajemen tuh nggak banyak. Yang bikin pusing itu pas waktu disuruh ngitung kebutuhan perawat shift pagi, shift sore, shift malam. Nah, itu yang agak bingung. Untuk yang lainnya standar ya. Nggak terlalu pusing kalau untuk manajemen. Oke, nanti akan saya ajarkan semuanya itu. Tenang. Kita lanjut dulu nomor 3 ya. Dalam sebuah ruangan bedah akan melaksanakan ronde keperawatan. Perawat primer dan perawat asosiat telah melaporkan kepada kepala ruangan untuk dilaksanakan ronde. Saat ini perawat akan menyiapkan pasien. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah pemberian inform konsen, catatan asuhan keperawatan pasien, terapi yang didapatkan pasien, tindakan operatif, ataukah resume? Kira-kira yang mana yang harus disiapkan terlebih dahulu? Yuk, monggo. Tulis di kolom komentar yuk. Inform konsen. Oke, yang lain? Kak Fian milihnya catatan asuhan keperawatan. Oke. Apalagi? Yuk, ada lagi enggak? Ada jawaban lain? Kenapa, Kak? Jawabannya mana? Jawabannya adalah teman-teman saya ulas sedikit terkait ronde keperawatan. Apa sih Kak ronde keperawatan itu? Ronde keperawatan adalah sebuah tindakan yang kita lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Maksudnya permasalahan yang sedang terjadi ini apa sih Kak? Contohnya gini ya, ada pasien ini nggak sembuh-sembuh. Udah dirawat 2 minggu nih, nggak sembuh-sembuh. Ini kenapa ya pasiennya ya? Udah dikasih obat dengan segala macam rupa, nutrisinya dipenuhi, kemudian udah konsultasi nih, kok nggak sembuh-sembuh ini kenapa? Akhirnya perawat berinisiatif untuk melakukan ronde keperawatan. Ronde keperawatan itu apakah hanya perawat yang diundang, Kak? Tidak. Namanya aja ronde keperawatan, tapi yang diundang itu semua sejawat kita. Baik itu dokter, apa sih namanya, farmasi klinis, kemudian dari gizi, fisioterapi, dan yang lainnya sesuai dengan kondisi pasiennya. Dengan tujuan apa ronde ini? Diskusinya tujuannya untuk cari solusi. Gimana ya enaknya ya ini pasiennya biar ada perkembangan yang signifikan dan cepat pulang. Itu namanya ronde. Nah, setelah teman-teman ini menginisiasi untuk dilakukan ronde, apakah yang harus disiapkan terlebih dahulu? Ya kita siapkan pasiennya. Kalau nyiapin pasien berarti apa? Apakah harus disiapkan dulu catatan asuhan keperawatannya? Gampang nyiapin CPPT mah gampang banget, tinggal diambil aja. Yang harus dilakukan adalah apa?
harus tahu kalau dia itu dijadikan bahan ronde keperawatan. Kenapa? Karena pasien itu juga dihadirkan pada saat ronde. Dihadirkan dalam bentuk apa? Maksudnya kalau semisal ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dimunculkan dari pihak dokter, fisioterapi, ataupun yang lainnya, itu langsung nanya ke pasiennya. Makanya nanti daripada pasiennya itu kaget, ini orang kok nanya-nanya mulu ya, ada apa nih? Ya kita informasikan. Pak, karena Bapak ini kondisinya itu kurang baik. Dari kemarin sudah diberikan obat-obatan segala macam obat, tapi masih belum signifikan perubahannya. Makanya saya izin Pak untuk dilakukan diskusi bareng teman-teman sejawat untuk mencari solusi dari permasalahan yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Oh, ya nggak apa-apa, suster, nggak apa-apa. Nanti kalau semisal Bapak bersedia, ini ada surat persetujuannya. Ketika nanti kita lakukan diskusi, kalau semisal ada kunjungan ke sini, baik dari pihak perawat, dokter, ataupun farmasi, dan Bapak ditanya-tanya, mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Gitu. Itu ronde keperawatan. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kita minta inform konsen dulu. Kalau pasiennya nggak mau, wah jangan suster, saya malu suster, kok malah saya dijadiin bahan diskusi. Nggak usah lah, biarin aja, nggak apa-apa, saya di sini dirawat lama. Beda lagi kalau ceritanya kayak gitu. Tapi kalau mereka pasiennya mau, ya sudah. Kita informkan, kita berikan inform konsen, nanti perawatnya, pasiennya ya harus kerjasama dengan kita, karena kita kan butuh data. Ya. Terus apakah teman-teman pernah mendengar diskusi refleksi kasus? Diskusi refleksi kasus itu apakah sama dengan ronde keperawatan? Tentu berbeda. Kenapa? Bedanya apa, Kak? Kan sama-sama diskusi. Ronde juga diskusi, diskusi refleksi kasus juga diskusi. Bedanya di mana? Bedanya adalah diskusi refleksi kasus itu mendiskusikan masalah yang lampau, alias udah selesai masalahnya. Udah kelar masalahnya. Tapi kenapa harus didiskusikan? Karena kita mencari solusi dari masalah yang pernah terjadi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Contohnya gimana, Kak? Contohnya kalau diskusi refleksi kasus itu pernah misal kita di ruangan anak, pernah terjadi kejadian jatuh, padahal bedrel terpasang. Akhirnya kita bingung nih, misal akhir bulan, loh ini ada kejadian jatuh nih Bu, bulan ini. Kita nggak mau diskusi dulu Bu terkait kondisi jatuh ini, kenapa penyebabnya dan lain-lain. Oh ya nggak apa-apa. Ya sudah kita ajak diskusi teman-teman yang lain sambil rapat bulanan misal kayak gitu. Itu namanya diskusi refleksi kasus. Kita kaji pasiennya umur berapa, terus kok bisa jatuh itu kronologinya gimana, perawat yang megang saat itu siapa, apa yang dilakukan. Terus nanti di akhir semua diskusi itu kita harus punya solusi agar gimana caranya nanti pasien kita nggak ada jatuh lagi. Itu namanya diskusi refleksi kasus. Jadi diskusinya dari masalah-masalah yang dulu pernah muncul dengan tujuan untuk mencari solusi dan meningkatkan mutu pelayanan. Itu kalau diskusi refleksi kasus. Kalau ronde, itu masalahnya masih real, masih ada, masih berjalan masalahnya. Dan kita mendiskusikan masalah tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahnya. Biar pasiennya cepat pulang. Itu ya, bedanya di situ ya. Jadi jangan bingung antara ronde dengan diskusi refleksi kasus. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Perawat primer nih. Saat ini perawat akan menyiapkan pasien. Yang dilakukan selanjutnya adalah minta kepada pasien inform konsen terkait persetujuannya mau atau tidaknya untuk partisipasi dalam ronde keperawatan. Kalau tidak ya sudah, nggak usah. Kita cari pasien lain yang mungkin memang butuh kondisinya digunakan untuk diskusi. Oke, gitu ya. Kalau ada yang mau nanya, nanya langsung. Jangan nunggu di akhir sesi. Kalau aku udah ngomong itu terus ya nggak selesai soalnya ya. Kita lanjut nomor 4. Seorang perempuan umur 17 tahun dengan diagnosa medis demam berdarah. Dirawatnya udah 8 hari. Hasil pemeriksaan laboratorium trombositnya 300.000. TD-nya normal, suhu normal, nadi normal, nafasnya normal. Dokter menyampaikan bahwa pasien boleh pulang dan tidak perlu ada pengawasan dari perawat. Apakah jenis discharge planning pada kasus tersebut? Apakah conditioning discharge, improvement discharge, monitoring absolute discharge, ataukah judicial discharge? Kira-kira yang mana?
pasiennya boleh pulang, kondisinya bagus, nggak perlu ada pengawasan dari perawat. Kira-kira masuknya yang mana? Ayo, masuknya yang mana? Yuk, jawabannya yang mana yuk? Yuk, ada yang tahu? Lupa nurse. Oke, kita bahas ya. Jadi, discharge planning itu ada 3 macam, Kak. Discharge planning itu ada 3 macam. Yang pertama adalah conditioning discharge. Nah, conditioning discharge itu, conditioning discharge itu di mana pulang sementara atau kondisi pulangnya ini dilakukan kondisinya kliennya bagus, nggak ada komplikasi. Dia harus dirawat di rumah boleh, tapi harus ada pengawasan dari pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat. Contohnya pulang sementara itu apa? Pasien TB, ya. Pasien TB nih Kak, dirawat di rumah sakit, kondisinya sudah mulai stabil, stabil. Apakah perlu pengawasan dari pihak puskesmas? Perlu, karena dia harus minum obat-obatan selama 6 sampai 8. Itu namanya conditioning discharge. Jadi dipulangkan, tapi dia di rumah tetap melakukan pengobatan dan harus mendapatkan pengawasan. Itu conditioning discharge. Kalau absolute discharge ya, kalau absolute discharge itu ya udah pulang ya pulang. Kondisimu udah bagus, udah sembuh, pulang. Itu namanya absolute discharge. Ya. Kemudian kalau yang pulang paksa APS ya, APS itu judicial discharge, di mana diperbolehkan pulang kok, tapi aslinya itu kondisinya masih belum memungkinkan untuk pulang. Ya, terus gimana dia di rumah? Kalau semisal dia minta pulang kondisinya belum boleh pulang ya kita kerjasama dengan perawat komunitas yang ada di sekitar. Tapi ini kayaknya nggak pernah dilakuin. Kalau pasiennya minta pulang ya udah biarin aja pulang. Ya, tetap judicial discharge tapi tidak ada kerja puskesmas terdekat. Harusnya, contohnya gini, aku pernah dapat pasien, dia ini dehidrasi anaknya. Dehidrasinya udah dehidrasi berat, darahnya susah dicari, infus itu sampai 4 kali apa 5 kali orang tuanya nggak nerima. Anaknya itu di infus berkali-kali, katanya menyiksa. Padahal kita kan nyari pembuluh darahnya nih ceritanya. Akhirnya mereka minta APS, ya, minta APS. Dari pihak rumah sakit sudah mengedukasi kalau nanti APS di rumah kondisinya seperti ini, bla 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 bla, tetap minta pulang, ya. Kalau kita di rumah sakit, kalau minta pulang ya sudah, pulangkan saja. Kalau sudah minta pulang, sudah diedukasi, minta tetap pulang ya pulangkan saja. Tapi kita tidak ada koordinasi dengan perawat puskesmas ataupun perawat yang ada di daerah tersebut. Misal dia di daerah mana nih? Daerah Gresik gitu ya, nggak ada koordinasi sama perawat yang dekat situ, nggak ada. Ya udah biarin pulang-pulang. Tapi kalau sesuai dengan teori yang namanya judicial discharge atau pulang paksa, mereka boleh pulang atau boleh pulang paksa. Tapi kita sebagai pihak yang memulangkan itu harus tetap kerjasama dengan fasiankes terdekatnya itu di mana. Dan kita kan punya alamatnya ya. Kita bisa koordinasi dengan telepon orang-orang yang ada di sana. Harusnya seperti itu. Tapi sampai saat ini kayaknya tidak pernah melakukan seperti itu kecuali pasien-pasien dengan mungkin pasien dengan kayak TB, HIV, kayak gitu tuh pasti diinfokan ke pihak puskesmasnya karena memang butuh butuh apa ya namanya, butuh pengawasan secara berkelanjutan ya gitu. Jadi conditioning discharge boleh pulang tapi di rumah tetap melakukan pengobatan dan harus dipantau. Itu conditioning discharge. Kemudian absolute discharge itu dia sudah sehat, nggak perlu ada perawatan lagi. Pulang aja. Itu namanya absolute discharge. Kalau yang judicial discharge itu dia APS, guys. Iling-ilingin
Ingat-ingat APS alias pulang paksa. Tapi pulang paksanya di judicial discharge ini kita harus kerja sama dengan Pasienkes terdekat dari rumah pasien gitu. Nah, kita lihat di sini. Pasiennya ini bagus nggak kondisinya? Udah rawat 8 hari, trombositnya bagus, tensinya bagus, nadinya bagus, nafasnya juga masih cenderung bagus. Boleh pulang dan tidak perlu pengawasan dari perawat. Berarti jawabannya adalah absolut karena dia sudah betul-betul sehat. Beda lagi kalau semisal ini dirawat udah 3 hari, trombositnya masih 100.000, terus kondisinya kurang baik, pasien minta pulang paksa. Berarti masuknya mana? E. E. Judicial, judicial discharge. Oke, good job. Gitu ya, ingat-ingatnya ya. Jadi tak kasih kata kuncinya gitu aja. Conditioning discharge, boleh pulang melakukan pengobatan, ada pengawasan. Absolut, sudah sehat, pulang biasa. Kalau judicial, pulang paksa alias APS. Gitu. Oke, kalau mau ada yang tanyakan, langsung tanyakan aja ya. Kita lanjut ya. Ini ada 20 soal apa 25 gitu. Nanti kita selesaikan malam ini. Nomor 5. Seorang laki-laki umur 45 tahun dirawat di RS dengan diagnosisnya gagal jantung. Hasil pemeriksaan TTV-nya, tensinya normal, nafasnya normal, nadi normal, suhu normal. Pasien terlihat gelisah dengan GCS-nya 223 alias GCS-nya cuma 7. Pasiennya terpasang kateter. Apakah tingkat ketergantungan pasien pada kasus tersebut? Apakah total, parsial, ringan, minimal, atau maksimal? Kira-kira yang mana? Yuk. Ayo, apa ayo? A. Kenapa pilih A? Kenapa milih A? Kenapa milih A? Alasannya apa, Kak? Ayo, kenapa milih A? Alasannya apa? Hmm, oke. Nah, betul ya. Jawabannya adalah pasien terlihat gelisah dengan GCS-nya cuma 7, ada pasang kateter juga. Ya, maka tingkat ketergantungannya total. Terus nggak usah jauh-jauh, Kak. Kalau pasiennya penurunan kesadaran, otomatis total. Masuk pasien penurunan kesadaran bisa membantu dirinya sendiri sekian, kan? Atau logisnya kayak gitu aja. Ya. Terus ini dari yang sebelah kanan ada minimal care, partial care, sama total care. Ini maksudnya gimana, Kak? Nah, ini ada cara gampang untuk membedakannya dari segi TTV-nya. Gimana caranya? Kalau semisal di soalnya itu dia observasinya TTV-nya setiap jaga. Setiap jaga itu berarti berapa? Kita satu shiftnya 8 jam. Cuma sekali doang untuk observasi TTV-nya. Berarti itu masuknya minimal minimal care. Minimal care itu dia bisa melakukannya sendiri. Terus tugasnya perawat apa? Mengawasi saja, ya. Jadi pengobatannya itu minimal sekali. Cuma kita kasih obat, misal kalau pasien dewasa, kita kasih obat minum, ganti cairan infusnya, pasiennya bisa sendiri semuanya. Ke kamar mandi sendiri, makan sendiri, dan lain-lain. Itu minimal. Dan TTV-nya cuma sekali saja pada saatnya. ICU itu masuknya intensif, Kak. Ada intensif. Atasnya total care. Intensif care. Tapi kita biasanya cuma pakai 3 ini. Jadi total care itu ada kalau ikut aturan yang ini minimal parsial total, ICU itu masuknya di total care. Jadi tiap 1 sampai 2 jam gitu. Harusnya 1 sampai 2 jam penulisannya. Nanti itu kan ada metode dari Gillis, ada Douglas gitu kan, banyak jadinya untuk apa sih namanya klasifikasinya. Ini itu kalau nggak salah metodenya Douglas. Kemudian ada parsial.
Nah, kalau parsial itu berarti sebagian 50-50 lah. Kita bantu, dia juga bisa melakukan sendiri. Pakai kateter masuk mana? Masuk parsial. Ya, masuk parsial. Tapi pasiennya harus sadar. Kalau pasiennya nggak sadar pakai kateter ya udah otomatis total total care. Nah, kalau parsialnya ini dibantu, oh, TTV-nya setiap berapa jam, Kak? TTV-nya setiap 4 jam sekali, alias satu shift itu 2 kali pengukuran TTV. Kayak gitu, ya. Itu partial care. Kemudian kalau total care, itu semua keperluan kliennya dibantu. Betul-betul full kita yang melakukan. Dari perubahan posisi, observasi TTV-nya. Kalau metode Douglas, total care itu 2 jam. Kalau metode Gillis untuk yang ICU itu masuknya di intensive care 1 jam ya. Beda-beda. Kemudian kalau total care itu pakai alat-alat jelasnya ya, NGT, ventilator dan lain-lain. Kemudian pasiennya itu penurunan kesadaran gitu. Itu total care ya. Nah, diceknya tadi 1 sampai 2 jam atau 2 jam kalau metode Douglas. Kalau semisal nanti di pilihannya ada intensive care. Nah, intensive care itu atasnya lebih parah daripada total. Dan itu diceknya 1 jam sekali. Jadi lebih di atasnya. Itu metode Gillis. Jadi Gillis itu ada self care, bukan minimal bahasanya. Self care, parsial, total, sama intensif. Kalau intensif setiap 1 jam. Kalau yang 3 ini Douglas. Jadi ada dua tokoh tersebut yang kita gunakan di metode keperawatan. Begitu juga untuk perhitungan kebutuhan perawat dari metode Douglas, metode Gillis itu beda caranya. Ya, dan kayaknya kalau di UPA nggak pernah muncul hitung-hitungan soal kebutuhan tenaga keperawatan karena itu wasting time. Soalnya banyak. Bukan soalnya banyak, ngitungnya ribet. Jadi kalau aku pernah nanya ke teman-teman yang UKOM yang dari periode Juni, sampai Juni, Agustus, Mei, Juni, Agustus, Oktober, itu nggak pernah muncul untuk soal hitung-hitungan yang kebutuhan perawat pagi berapa. Nggak pernah. Jadi munculnya tuh ini toh, minimal care. Pasiennya masuk mana? Minimal care, partial care, atau total care, gitu-gitu aja. Ya, jadi nggak terlalu ribet untuk yang UKOM-nya. Tapi kalau hitung-hitungan kayak AFLOS, BOR, terus TOI, gitu-gitu tuh muncul. Kalau yang ngitung-ngitung kebutuhan perawat itu enggak muncul. Jadi tenang. Semoga saja nggak muncul sampai nanti teman-teman ujian juga ya. Soalnya ribet. Kalau ngitungnya itu mau ngawang kemana, kita nggak dapat kertas, mau nyoret di mana ya, nggak bisa mikir. Oke, kita lanjut nomor 6. Dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit, perawat tampak menjelaskan jumlah pasien, identitas klien, dan diagnosis medis. Data keluhan subjektif objektifnya, masalah keperawatan yang masih muncul, intervensi keperawatan yang belum dilaksanakan secara umum, kolaboratif, dan dependen. Apakah bentuk aktivitas pelayanan yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Apakah ronde, konferensi tengah, konferensi awal, konferensi akhir, atau timbang terima? Kira-kira apa? Tindakan yang dilakukan perawat ini apa namanya? Ayo, apa ayo? Ayo, apa ayo? Ayo, apa ayo? Oke, ya, tadi yang dijelaskan pada kasus, dia menjelaskan identitas kliennya, diagnosa medisnya apa, masalah keperawatan yang muncul, intervensinya apa aja yang belum dilakukan atau yang sudah dilakukan, itu namanya handover atau timbang terima. Nah, ini ada penjelasan dari masing-masing pilihannya tadi. Apa itu supervisi? Supervisi itu pengawasan atau pembinaan. Kemudian handover itu timbang terima atau operan. Kemudian pre-conference, nah ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pernah memperhatikan, biasanya kalau di ruangan itu ada yang namanya pre-conference, conference.
Pre-conference itu apa, Kak? Jadi setelah operan atau setelah handover, itu ketua tim ngumpul lagi sama anggotanya yang shift pagi, misal shift pagi dikumpulin dulu sebelum melakukan tindakan untuk yang namanya pre-conference. Jadi pre-conference itu kita cek kembali. Perawatnya, pasiennya di berapa? 15. Oke, anggotaku 3. Kamu siapa nih? Misal kamu Kak Rian, kamu megang 4 ya. Pasienmu tadi siapa aja namanya? A, B, C, D, E. Misal A, B, C, D, E. Ngapain aja tindakannya? Ini. Disebutin gitu ya. Rinciannya pasiennya itu hari ini rencananya mau ngapain. Kalau semisal memang ada yang kurang, beda dengan catatan dari Katimnya, nanti akan ditambahkan. Jadi tujuannya kayak cross-check gitu loh. Pre-conference itu cross-check kerjaannya itu mau ngapain. Itu pre-conference. Oke, ya udah Kak, itu pasiennya ya. Habis itu yang perawat kedua, perawat ketiga, dan selanjutnya. Itu namanya pre-conference. Kalau udah diyakin dan sesuai antara yang dicatat dengan kepala ruangan, ketua tim dengan anggotanya, dan sesuai dengan yang dioperkan, ya sudah, anggotanya langsung melakukan tindakan atau melakukan asuhan keperawatan. Nah, udah nih, udah seharian ya, satu shift ngerjain semuanya, rencana-rencananya apa aja tadi. Pas waktu mau operan lagi ke shift 2, seorang Katim itu wajib melakukan post conference. Post conference-nya bentuknya gimana, Kak? Ngumpul-ngumpul nggak? Enggak, panggil aja satu-satu. Kak, kamu udah selesai belum pasiennya? Udah. Pasienmu tadi siapa aja? Ini. Ayo coba sih, tindakan yang udah kamu lakuin apa aja? Ini. Oke. Gak ada PR ya? Gak ada PR, Kak. Oke. Panggil lagi perawat yang lain. Gimana? Kamu ada PR nggak? Iya, Kak. Ini ada PR nih. Apa PR-mu? Tadi harusnya dia di ronsen, Kak. Tapi tadi masih rame banget ronsennya. Belum sempat ke sana. Terus dokter ini juga belum isi sampaikan ke shift yang selanjutnya. Itu namanya post conference. Jadi dicek kerjaannya udah kelar belum? Kalau nggak kelar, itu ya dioperkan. Coba bayangin, kalau nggak kelar, nggak kamu operin, apa yang terjadi? Perang dunia. Ya, marah-marah itu pasti orang-orang ruangan. Nggak cuma ke perawatnya, ya dokternya juga pasti marah. Karena apa? Tidak terjadi komunikasi yang baik antara shift satu dengan shift selanjutnya. Kayak gitu. Nah, itu fungsi dari post conference. Kalau udah selesai semua, masuklah ditimbang terima. Akhirnya ketua kita ya cerita, tadi maaf ya, aku belum sempat ngeronsenin. Soalnya tadi tak telepon itu rame. Jadi nanti tolong ya, yang shift 2 nanti tolong dironsen ya pasiennya. Sama dokternya juga belum visit. Kok nanti udah ada hasilnya, terus ada dokternya yang udah visit ya tolong dikonsultasikan. Nah, itu nanti fungsinya dari post conference. Pre-conference ngecek dulu sebelum kerja. Kalau post-conference dicek dulu kerjaannya itu sudah selesai semua belum. Ada PR post-conference. Oke. Kemudian ada diskusi refleksi kasus tadi ya. FGD atau Focus Group Discussion tujuannya untuk membahas sesuatu yang sudah terjadi demi untuk meningkatkan mutu pelayanan yang ada. Gitu. Oke. Gimana pre-conference, post-conference? Clear ya? Nanti kalau ada soal yang tanya terkait pre dan post conference teman-teman udah harus paham. Kita lanjut ya. Nomor 7. Di sebuah ruangan di rumah sakit, terdapat 40 pasien. Pada shift pagi jumlah perawat yang jaga satu perawat kepala ruang, satu perawat wakil kepala ruang, dan 5 orang perawat pelaksana. Metode asuhan keperawatan yang digunakan ruangan adalah metode tim. Apakah kriteria dasar pembagian tugas pada ruangan tersebut? Kira-kira yang mana? Yuk, yang mana kira-kira? B. Ayo.
Maaf ya, aku terlempar dari Zoom. Sebentar, sebentar. Bentar ya, aku terlempar dari Zoom. Hmm, mana tadi ya? Nah ini, jadi membaginya itu harus sesuai eh apa sih namanya harus sesuai dengan kondisi ruangannya. Kalau yang total care-nya banyak ya dibagi rata. Jangan 8 8 semua. Yang 8 itu full partial care tok, nggak ada yang total care. Yang temennya itu 8 total care semua. Wah, keteteran nggak? Keteteran. Makanya harus sesuai dengan tingkat ketergantungannya. Tidak muncul. Ini muncul nggak kira-kira? Ayo, yang lain muncul nggak? Di sini sih muncul sih. Muncul nggak? Mana sih jawabannya teman-teman? Muncul ya? Oke, Muncul. oke. Mungkin sinyalnya Kak ya? Oke, siap. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat ketergantungan pasien. Agar apa? Agar bisa seimbang beban beban pekerjaan yang diberikan ya. Jadi jangan yang satunya enteng, pasiennya 8 enteng, yang satunya 8 total care semuanya. Nanti menangis ya, menangis perawatnya nanti malah kecapean kan kasihan. Jadi metode pemberian pemberian jumlah pasien yang ditangani itu sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien. Oke, ya, kita lanjut ya. Nomor 8. Ruang rawat bedah sebuah rumah sakit menetapkan metode asuhan keperawatan profesional di mana perawat mengelola sekelompok pasien secara total dalam satu periode dinas dan dibantu oleh beberapa perawat untuk pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien. Apakah metode asuhan keperawatan yang diterapkan pada kasus tersebut? Apakah tim primer, fungsional, alokasi pasien? Kira-kira apa? Kira-kira yang mana yuk? Ayo, yang mana yuk? Ayo, alasannya apa ngambil itu? Jawabannya adalah A, metode tim. Karena kata kuncinya di sini adalah mengelola sekelompok pasien secara total dalam satu periode dinas dan dibantu oleh beberapa perawat untuk pelaksanaan tindakannya. Ya, itu tim. Nah, gimana cara membedakan antara tim primer, modular, kasusal? Tim itu ada ketua, ada anggotanya, kemudian dia ini bentuknya kelompok ya. Jadi satu tim mengelola satu kelompok pasien, kemudian di situ nanti dia mengelolanya cuma satu shift saja, tidak berkelanjutan. Ya, untuk hari berikutnya, apakah tim itu bisa mengelola kelompok yang sama? Bisa, ataupun juga bisa mengelola kelompok yang lainnya, kayak gitu. Kemudian kalau primer itu perawatnya ada yang melakukan asuhan keperawatan selama 24 jam. Mulai pasien masuk sampai pasiennya pulang. Loh, berarti perawatnya nggak pulang, Kak, di rumah sakit terus. Bukan. Maksudnya itu hanya sebatas tanggung jawabnya itu 24 jam dari pasien masuk sampai pasiennya pulang. Terus saat perawatnya ini pulang dari shiftnya, siapa yang melakukan tindakan? Dilanjutkan oleh perawat asosiat. Terus koordinasinya kemana? Koordinasinya kalau misal terjadi sesuatu dengan pasien tersebut, koordinasinya bukan ke dokter jaga,
tapi ke perawat primernya dulu. Karena perawat primernya adalah perawat penanggung penanggung jawab. Ya, gitu. Kemudian ada modular. Nah, modular itu kombinasi apa sih namanya kombinasi antara tim dan primer, di mana ada ketuanya dan dari kelompoknya ini tadi yang ada ketuanya itu bertanggung jawab secara penuh mulai dari pasien datang sampai pasien pulang. Itu modular. Jadi ada ketua, ada anggota dan tanggung jawabnya bukan satu shift, tapi dari pasien datang sampai ya itu modular. Oke. Kemudian ada kasus ya. Kalau kasus itu gimana? Kasus itu melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan kondisinya. Nah, biasanya kasus ini dilakukan di ruangan intensif. Jadi teman-teman biasanya kalau di HCU, ICU, itu ada yang menggunakan metode kasus, ada juga yang menggunakan metode primer. Tapi sekarang masih dominan menggunakan kasus. Nah, kasus ini kata kuncinya juga, perawatnya itu melakukan perawatan secara holistik di satu shift itu tadi, tapi belum tentu di shift selanjutnya dia akan ketemu pasien yang sama. Itu metode kasus. Ya. Kemudian ada fungsional. Nah, kalau fungsional itu melakukan asuhan sesuai dengan job desk. Kalau job desk-nya itu rawat luka, ya seharian rawat luka terus. Kalau spesialis TTV, ya spesialis TTV terus. Itu namanya fungsional. Minusnya apa fungsional ini? Minusnya adalah perawatnya itu bukan tambah pinter, malah terbatas gara-gara hanya diberikan tindakan yang itu-itu saja. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Karena tadi di sini itu dia mengelola sekelompok pasien secara total dalam satu periode dinas dan dibantu oleh beberapa perawat untuk pelaksanaan tindakannya, maka yang lebih cocok itu metodenya metode tim yang digunakan. Kalau dia mengelola satu kelompok pasien dari awal pasien masuk sampai pulang, baru itu primer. Gitu. Ya, kita lanjut nomor 9. Nah, ini yang sering muncul soal seperti ini nih, Kak. Untuk di UKOM. Sebuah ruangan sedang dilakukan evaluasi bulanan di mana kapasitas tempat tidur 100 TT. Rata-rata jumlah pasien 30 pasien per hari dengan tingkat ketergantungan 20 parsial, 5 minimal, 5 pasien total. Jam perawatan parsialnya 4 jam, totalnya 5 jam, dan minimalnya 2 jam. Serta tindakan tidak langsungnya 1 jam. Berapakah jam perawatan pasien di atas per hari? Yuk, gimana? Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa nggak? Langsung aja ya. Jadi, di keperawatan itu ada yang namanya jam perawatan langsung dan ada jam perawatan tidak langsung. Maksudnya jam perawatan langsung sama tidak langsung itu apa sih, Kak, bedanya? Jam perawatan langsung itu berarti jam saat saat teman-teman ini melakukan asuhan keperawatan langsung kepada pasiennya. Contohnya masang infus, NGT dan lain-lain itu namanya jam perawatan langsung. Kalau jam perawatan tidak langsungnya apa? Nulis status, ya melengkapi dokumentasi, itu jam perawatan tidak langsung. Nah, tadi di soal ini yang ditanyakan adalah jam perawatan pasien per hari. Berarti yang kita tulis, yang kita cari adalah jam perawatan langsung ditambah jam perawatan tidak langsung.
Coba saya jelaskan satu persatu teman-teman ya. Sebentar Kak copot itu dulu. Kita mulai dari jam perawatan langsung. Cara untuk mencari jam perawatan langsung adalah teman-teman harus tahu dulu. Ini tingkat jumlah pasiennya berapa? Jumlah pasiennya 30. Tingkat ketergantungannya parsialnya 20, minimalnya 5, pasien totalnya 5. Kita tulis 5 minimal, 5 total, 20 parsial. Terus apa yang harus kita lakukan lagi? Kalikan sesuai jamnya. Parsial ini 4 jam, berarti di sini dikali 4 jam. Kemudian totalnya itu 5 jam, berarti di sini dikali 5 jam. Minimalnya 2 jam, berarti ini dikali 2 jam. Ngapain lagi ya? Kita kalikan. 5 kali 2, 10 jam. 5 kali 5, 25 jam. 20 kali 4, 80 jam. Berarti di total berapa nih? 115 bukan ya? 115. 115 jam. Ini jam perawatan langsung. Tadi yang ditanya itu dijumlahkan antara jam perawatan langsung sama jam perawatan tidak langsung. Nah, cara nyari jam perawatan tidak langsung adalah dengan seperti ini. Setiap satu pasien itu jatahnya 1 jam. Note-nya ya. Note. Setiap satu pasien itu jatahnya 1 jam. Nah, pertanyaannya di sini total pasiennya berapa? 30. Ya sudah tinggal dikali. 1 kali 30. Maka jawabannya 30 jam. Kalau ditanyanya itu jumlah perawatan pasien per hari, berarti tinggal ditambahkan jam perawatan langsung ditambah jam perawatan tidak langsung. Maka di sini ketemu jawabannya berapa? 115 ditambah 30, maka jawabannya 145 jam. Ada nggak jawabannya? Ada. Gitu. Ayo, ada yang masih belum paham di sini? Gimana? Gampang loh. Ayo, ada yang masih belum paham? Ayo, kalau belum paham bilang lo yo, cek menengai lo yo. Aku bukan alumni perdukunan, jadi nggak tahu apa yang ada di isi hati teman-teman. Kak, saat UKM apa difasilitasi kalkulator buat itu kalkulatornya? Ayo, aku nggak ngerti loh isi hati teman-teman ini paham apa enggak lo yo. Nanya lo yo. Sudah, Nas. Oke. Ya, paham. Oke, sip. Gampang ya. Kak, penentuan jam untuk parsial minimal total care itu biasanya nanti di soalnya sudah dicantumkan Kak Widodo. Sudah dicantumkan. Jadi kita nanti tinggal ngitung aja, ya. Jadi nggak biasanya ya soal-soal yang saya temukan di UKOM itu jam parsial minimal sama totalnya itu sudah ditentukan sama pembuat soalnya, gitu. Oke. Terus nih, teman-teman itu harus hati-hati di sini nih. Ini kan yang ditanyakan di sini adalah jam secara keseluruhan ya. Ini nih, berapakah jam perawatan pasien di atas? Berarti itu keseluruhan. Kadang-kadang ada soal itu yang cuma ditanya berapakah jam perawatan secara langsungnya aja. Ada juga yang ditanya cuma jam perawatan tidak langsungnya. Jadi teman-teman harus perhatikan pertanyaannya. Jangan mentang-mentang ditanyain jam perawatan dihitung semuanya. Nah, biasanya option yang di sini itu kamu ketika cari jam perawatan langsung hasilnya ada. Kamu cari jam perawatan tidak langsung hasilnya ada. Penjumlahan keduanya juga ada karena memang tujuannya untuk ngecoh. Makanya pahami dulu permintaan pertanyaannya apa. Kalau mintanya jam perawatan langsung ya hitung ininya tok aja, nggak usah jam perawatan tidak langsungnya. Gitu ya. Sesuaikan dengan yang diminta oleh pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Clear ya? Kalau clear saya hapus. Ini sama kayak yang di sini itu ya. Cuma tadi tak oret-oret itu biar teman-teman itu bisa langsung menerka dengan yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10.
Seorang perawat di ruang bedah menerima instruksi melalui telepon dari dokter penanggung jawab tentang pemberian terapi lanjutan pada pasien. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat saat berkomunikasi pada dokter tersebut? Apakah hanya diingat-ingat saja, identifikasi pasiennya, konfirmasi pihak apotek, benar didokumentasikan dan dibaca ulang, ataukah disampaikan kepada perawat pengelola? Kira-kira yang mana? Astagfirullahaladzim. Yuk, yang mana? Ayo jawaban yang mana yuk? Jawabannya adalah, betul, jawabannya adalah dia. Jadi ketika mendapatkan instruksi dari telepon, baik dari dokter atau mungkin dari perawat primernya, kita harus melakukan dokumentasi dan dibaca ulang. Nah, ini teorinya namanya TBAK. Ya, teknik tulis penerima pesan harus mencatat pesan yang diberikan secara jelas. BA-nya itu baca, pesan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima pesan dan konfirmasi kembali isi pesan kepada pemberi pesan. Contohnya ya, selamat malam dokter. Dokter ini pasiennya atas nama anak Wais, pasien dengan demam berdarah. Hari ini sudah diberikan obat, hari ini. Sore tadi jam 17 sudah diberikan obat panas paracetamol drop, paracetamol drip 20 mili. Terus habis itu dok, ini selang 2 jam pasiennya panas tinggi lagi. Kira-kira ini mau diberikan intervensi apa ya dokter ya? Terus dokternya bilang, oh panas lagi ya mbak? Ya sudah mbak, boleh kasihin ini aja. Ibuprofen tapi yang sup ya mbak ya. Ibuprofen sup aja. Berapa dong? Ya satu aja, satu ibuprofen nggak apa-apa masukin aja semuanya. Nanti kalau masih demam lagi, jarak 2 jam boleh masukin paracetamolnya. Selang-seling aja Mbak. Nah, berarti kita bilang apa? BA-nya. Tadi kita tulis tuh, dia ngomongnya apa, Net? Tulis. Terus, baik dok, saya bacakan kembali ya dok ya. Jadi pasiennya ini boleh dimasukkan ibuprofen sup. Kemudian 2 jam lagi kalau demam boleh dikasih paracetamol selang-seling sama ibuprofen sup ya dok. Oh iya Mbak, konfirmasi sekali lagi dokter ya. Jadi pasiennya ini atas nama Uwais dengan diagnosa DBD, demam, diberikan ini. Oh iya Mbak, dokter nanti kalau ada visit ke ruangan jangan lupa ditandatangani ya dan di read back lagi yang sudah saya tulis. Oh iya, ya. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir miskom. Bahkan kadang-kadang udah TBAK aja ada yang miskom, ya. Makanya sekarang itu sudah era digital, Kak. Udah nggak ada tulis-tulisan. Karena kalau nulis, tulisannya itu kadang-kadang kayak cekeremes, nggak bisa dibaca. Ya, makanya sekarang sudah digital itu enak banget. Jadinya sudah jelas, fontnya jelas tanpa kita harus ngawang-ngawang ini tulisannya apa. Kalau dulu tuh perawat nyambi-nyambi jadi ilmu perdukunan, karena harus baca tulisan dokter, nebak-nebak. Kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih lebih mudah. Ya, jadi itu fungsinya TBAK. Jadi biar tidak terjadi miskom. Nah, nih, setelah ditulis, sudah dikonfirmasi, stempel read back dulu. Nah, minta verifikasi dari apa yang sudah diinstruksikan itu, kalau dari segi manajemen harus 1 kali 24 jam harus sudah diverifikasi. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya mutumu turun. Mutu dari pelayanan kita turun. Nah, ini contohnya nanti di lembar konsultasi gini, biasanya CPPT sih ya. Nah, ini readback-nya nih. Dokter penerima instruksi, semisal ini dokter jaga. Dokter jaganya siapa nih? Dokter Teti, semisal. Dokter Teti, tanggal berapa, jam berapa, tanda tangan, jelas. Kemudian dokter pemberi instruksinya siapa? Misal dokter Hari, tanggal berapa, jam berapa. Udah, nanti dokternya kalau sudah visit, dokter minta tanda tangan di sini dok. Ini kemarin dokter ngasih instruksi bla 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 bla. Oh ya ya mbak, oke tanda tangan. Sudah selesai. Itu untuk memastikan kalau betul-betul yang memberikan instruksi ini adalah
dokter tersebut, bukan siluman. Nah, itu fungsinya TBAK. TBAK dan Ritbek. Oke ya. Kita lanjut nomor 11. Nah, ini sama kayak tadi yang aku apa sih namanya? Posaj tadi ya. Seorang kepala ruangan sedang melakukan supervisi kinerja staf keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatannya. Pada saat supervisi, ditemukan adanya pelaksanaan dokumentasi yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara jumlah pasien yang dirawat dan perawat yang ada. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Yuk, yang mana jawabannya? Coba kita lihat jawaban. Jawabannya adalah A. Ya, karena pada saat disupervisi ditemukan adanya pelaksanaan dokumentasi yang tidak sesuai, maka kita berikan pengarahan dan diarahkan sesuai dengan SPO-nya terlebih dahulu. SPO untuk dokumentasinya bagaimana? Kalian jawab I. Sebetulnya gini loh ya, jumlah pasien yang dirawat dengan perawat yang ada itu memang rata-rata nggak seimbang. Di rumah sakit manapun rata-rata nggak seimbang. Masih banyak pasien yang dirawat daripada perawat yang megang. Nah, ini menuntut kita sebagai seorang perawat untuk bisa memanage waktu dengan baik dan benar. Kalaupun semisal saat supervisi kita temukan adanya dokumentasi yang tidak sesuai dengan standar, maka jangan jangan buru-buru ngatur ngatur staffingnya, kurang perawatnya dan lain-lain. Udah, kita harus tahu dulu apakah memang perawat yang kita punya ini kemampuannya sejauh mana dalam dokumentasi. Ya, kita harus tahu dulu, kita temenin, kita supervisinya. Kita supervisi, kita berikan pengarahan dulu. Gimana tadi dokumentasi itu? Oh gini Bu, oh kurang. Kamu harusnya SOAP itu nggak kayak gini, datanya kurang. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Jadi kita arahkan sesuai dengan SPO. Karena dokumentasinya tidak benar. Nah, sebetulnya dengan kata-kata ini, adanya ketidakseimbangan antara jumlah pasien yang dirawat dengan perawat yang ada itu ya bisa saja sebagai alibi dari anggota kita biar nggak disalahin. Jadi kita harus tahu dulu kemampuannya sejauh mana sih untuk dokumentasi. Kalau memang kemampuan kurang bagus ya kita arahkan. Kita arahkan sesuai dengan SOP. Diarahkan berkali-kali, dia iniin. Kalau misal masih belum bisa, masih belum paham ya diikutkan pelatihan. Masuknya di fase staffing lagi biar dia nanti lebih bisa. Pelatihannya harus keluar enggak, Kak? Enggak. Biasanya pelatihannya internal, nanti diadakan oleh pihak bidang keperawatan gitu. Jadi jawabannya kita berikan pengarahan dulu sebelum kita ngatur organisasikan lagi. Kira-kira perawatnya pagi ini kayaknya kurang nih. Enggak. Kita lihat dulu kemampuan dari yang bermasalah tadi. Kalau memang ada yang kurang ya kita berikan pengarahan sesuai dengan SOP yang ada. Gitu. Oke, lanjut nomor 12. Nah, ini BOR. Nah, BOR itu ya rumusnya itu aja, gampang. Ruangan penyakit dalam memiliki kapasitas 50 tempat tidur. Rata-rata pasien perawat inap per hari sebanyak 40 pasien. Saat ini kepala ruangan menugaskan seorang perawat untuk menghitung BOR atau bed occupation rate di harian di ruangannya. Berapakah BOR rata-rata per hari pada kasus tersebut? Gimana caranya? Yuk, monggo. Astagfirullahaladzim. Yuk, jawabannya yang mana? Yuk, jawabannya yang mana?
C mungkin Kak. Betul. Betul jawabannya C. Jadi rumus BOR itu ini ya, rumusnya ya Kak ya. Jumlah hari perawatan di rumah sakit dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode dikali 100%. Tadi jumlah hari perawatan di rumah sakitnya itu 40 dibagi. Jumlah tempat tidurnya berapa? Oh, 50 Kak. Dikali jumlah hari dalam satu periode. Tadi yang diminta cuma satu hari aja. Dikali 100%. Ya sudah, ketemunya 0,8 dikali 100. Jawabannya ya 80 per 80%. Kalau semisal di situ mintanya 1 bulan, contoh ya, minta di sini. Di sini disebutkan, semisal kapasitasnya 50 tempat tidur atau 100 ya, 100. Kemudian pasiennya itu per bulan, ini per bulan dia ada 400 pasien ya. Kemudian berapa bornya? Ya tinggal kita hitung. 400 dibagi 100, 1 bulannya dipakai 30 hari. Dikali 100%. Berapa nih? 400 dibagi, ini berapa? Nah, 3.000 dikali 100%. Ya, coret, coret. 4 bagi 30 berapa? Udah, nanti ketemu deh itu persentasenya berapa. Gitu. Jadi sesuaikan dengan pertanyaannya. Kalau yang di situ soalnya yang disajikan ini per bulan, ya sudah, hitung per bulan. Ya, ini jawabannya 13,3%. Kalau di sini mintanya per bulan, ya per bulan hitungnya. Tapi kalau di sini konteksnya adalah per hari, ya sudah hitung per hari. Kalau per hari ya berarti nilainya cuma satu. Rumusnya tadi kan ada jumlah hari dalam satu periodenya ya satu. Tapi kalau dimintanya 1 bulan, berarti jumlah hari dalam satu periodenya adalah 30, 30 hari. Nah, ini rumusnya nggak berubah-berubah. Wes rumusnya dari sononya sudah kayak gini. Ini rumus BOR. Ada yang mau ditanyakan dari rumus BOR-nya? Gampang ya. Kita lanjut ya. Seorang laki-laki berumur 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam selama 20 hari dan belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Perawat merencanakan untuk diskusi antar tenaga kesehatan yang merawat pasien. Saat ini perawat menyusun catatan perkembangan pasien mulai dari masuk RS sampai dengan kondisi saat ini sebagai bahan untuk diskusi. Apakah kegiatan yang akan dilakukan? Tadi udah tak jelasin kegiatannya apa kalau kayak gini. Ronde keperawatan. Oke, betul sekali. Jawabannya ronde keperawatan. Jadi karena di sini itu dia menyusun diskusi dengan tujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang masih terjadi, maka jawabannya adalah ronde keperawatan. Good job. Ini ya penjelasannya dari masing-masing yang sebelah kanan tadi sudah saya jelaskan semuanya. Nanti boleh teman-teman biar nggak buka-buka PPT. Nanti habis ini tak share di Git Drive. Teman-teman tulis, oh supervisi ini, handover ini. Makanya kemarin saya minta teman-teman buat beli buku note kecil, buat ditulis-tulis kayak gitu. Nanti kalau sambil rebahan bisa direview lagi ya. Jadi nggak harus dalam posisi yang duduk dan yang lainnya, teman-teman masih tetap bisa belajar. Nanti ditulis ulang ya ini ya. Supervisi apa, handover apa, pre-conference apa, post-conference apa, DRK apa, ataupun rondenya juga apa. Oke, kita lanjut nomor 14. Seorang perawat IGD melakukan proses transfer pasien ke ruang rawat inap. Perawat IGD melakukan timbang terima kepada perawat ruang rawat inap, di mana perawat IGD menjelaskan tentang tindakan dan terapi yang sudah diberikan selama di IGD. Apakah proses komunikasi efektif yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah situation, evaluation, assessment, background, ataukah recommendation? Kira-kira yang mana?
Yuk, jawabannya apa? Nah, Kak, coba lihat yang lainnya. Assessment, kita lihat di sini ya. Situation. S itu situation. Apa yang diucapkan atau yang diungkapkan situation itu identitas pasien, baik nama pasien, usia, lokasi, hari perawatan, diagnosa medis, dan masalah pasien saat ini. Itu di situation. B-nya itu background, di mana data subjektif objektifnya atau perubahan status pasiennya. Kemudian A atau assessmentnya itu penilaian penyebab masalahnya apa sama tindakan yang sudah dilakukan apa. Tindakan ataupun obat-obatan yang sudah dilakukan apa. Dan yang terakhir baru recommendation. Nah, recommendation itu memberikan rekomendasi intervensi terhadap pasien yang kita tangani. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini itu dia apa sih namanya bawa ke ruangan ya, pindah ke ruangan. Di sini dia sudah menjelaskan tindakan dan terapi yang sudah diberikan selama di IGD. Berarti apa masuknya? Masuknya Assessment. di masuknya di asesmen ya. Di sini ini ya. Di sini ini tindakan apa aja yang sudah dilakukan di IGD? Oh, diinjeksi PCT, injeksi PCT Kak. Berapa? Jam berapa? Berapa? Jam berapa? Kemudian obat apa lagi? Oh, Dexa masuk Kak. Jam berapa? Dosisnya apa? Kemudian tadi tindakan keperawatannya apa? Semisal pasiennya ini dengan peningkatan TIK. Oh, di IGD tadi sudah di head up Kak. 30 derajat. Nanti tolong dilakukan head up terus ya di sini ya. Nah, itu namanya di asesmennya. Kita tunjukkan penyebab masalahnya apa, kemudian tindakan yang sudah dilakukan, baik tindakan mandiri ataupun kolaborasi yang sudah diberikan kepada pasien apa aja. Gitu. Nah, recommendation kalau pasiennya transfer transfer kan, transfer ke ruangan itu apa coba? Hasil instruksi instruksi dokternya apa? Instruksi dokternya ini Kak, misal pasiennya diberikan ini. Kalau misal belum terhubung dengan dokter penanggung jawabnya, ya tinggal kita bilang, Kak ini tadi udah kita konsulin, tapi belum terhubung. Nanti tolong overkan, oh tolong dioperkan. Tolong dikonfirmasi lagi kalau pasiennya sudah masuk ruangan dan ditanyakan instruksinya apa. Gitu. Kalau dari IGD-nya ke ruangan memang belum mendapatkan instruksi dari dokter penanggung jawab. Kalau sudah ada yang disebutkan instruksinya apa aja nih yang harus dilakukan oleh perawat ruangan. Tapi kalau belum ada ya kita operkan. Kak, belum terhubung ya sama DPJP-nya. Nanti tolong kakak hubungi kembali konfirmasi kalau pasiennya sudah masuk ruangan. Nanti kakak tulis lagi kira-kira dikasih intervensi apa untuk selanjutnya. Ya, dengan kasus seperti ini, maka jawabannya adalah C, assessment, bukan situation. Kalau situation itu masuknya tadi di ini identitas, diagnosa medisnya apa, masalahnya apa, tapi belum nyangkut ke tindakan yang dilakukan. Oke, ini S-bar. Kita lanjut ya. Tuh, kok 2 kali? Nah, ini contohnya yang depan tadi ya. Situation anak Andi usia 1 tahun, di ruang rawat inap, KDS perawatan hari pertama, kejang di ruangan, backgroundnya, suhunya berapa, kesadarannya gimana, subjektif objektifnya apa, kemudian asesmennya, tadi karena nggak turun-turun, ada kejang, akhirnya dimasukin Dumin, dimasukin Stesolid. Habis itu rekomendasinya tadi ya, untuk intervensi selanjutnya apa aja, butuh dokter konsul enggak, kayak gitu, apakah ada terapi tambahan enggak, itu di recommendation. Oke, nah ini kayak yang tadi terkait tingkat ketergantungan pasiennya. Seorang laki-laki umur 50 tahun dirawat di ruang syaraf dengan diagnosis CFA. CFA itu cerebrovascular accident alias stroke hemorrhagic. Perawat akan menilai tingkat ketergantungan pasien yang didapatkan data ADL dibantu oleh keluarga dan perawat karena terpasang infus dan kateter. Pengukuran tanda-tanda vitalnya tiap 4 jam. Apakah derajat pada kasus tersebut 4 jam sekali? Apakah berarti Kak?
Parsial. Parsial. Apa? Parsial. 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 Ada jawaban lain selain parsial kalau 4 jam apa? Good. Jawabannya adalah parsial. Betul ya. Tadi minimal care itu 8 jam. Parsial care itu 4 jam. Total care itu 2 jam. Kalau ditanya intensif care itu 1 jam. Ya. Kalau ada yang pertanyaan ini. Tapi ini jarang muncul sih. Ini jarang. Biasanya cuma 3 poin ini. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 16. Ini tahap perkembangan dari Kurt Lewin. Seorang kepala ruangan di ruangan bedah melakukan evaluasi terhadap pengendalian infeksi. Dari hasil didapatkan laporan bahwa lama hari rawat pasien bertambah akibat perawatan luka yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan perawat pelaksana dalam melakukan cuci tangan. Kepala ruangan telah melakukan beberapa inovasi, salah satunya melaksanakan pelatihan kepada perawat pelaksana dan supervisi terhadap tindakan tersebut. Apakah tahap perubahan yang sudah dilakukan di ruangan tersebut kira-kira? Kira-kira yang mana? Ayo, yang mana jawabannya? Jadi, tahap perkembangan dari Kotlin, nah ini teman-teman aku jelaskan dulu ya. Jadi tahap perkembangan dari Kotlin itu ada tahap unfreezing, moving, dan refreezing. Gimana sih Kak cara memahaminya? Ya, teori Kurt Lewin yang unfreezing itu contohnya adalah ketika terjadi sebuah permasalahan, kita mulai mengenali masalahnya. Aku langsung ke case case tadinya aja ya. Contohnya tadi ada permasalahan penyembuhan perawatan lukanya ini lama banget di ruangan. Kenapa ya? Itu di unfreezing. Kenapa ya kok lukanya lama sembuh? Kita cari penyebabnya. Apakah perawatan lukanya yang kurang tepat? Apakah teknik yang digunakan ini kurang steril? Ataupun ada permasalahan-permasalahan lain? Itu di unfreezing. Kita cari tahu dulu nih. Kita cari tahu dulu penyebab terjadinya penyembuhan luka yang lama. Setelah itu, karena kita tahu, oh ternyata kusut-kusut nih, kusut-kusut, usut punya usut nih, gara-gara perawatnya ndak cuci tangan atau cuci tangannya kurang. Makanya, karena kita sudah tahu penyebabnya di situ, kita munculkan atau kita buat sebuah perubahan di mana kita lakukan pelatihan kepada perawat untuk cuci tangan yang baik dan benar. Dengan tujuan apa? Saat nanti melakukan tindakan baik sebelum ataupun sesudah, cuci tangan yang dilakukan itu sudah bagus, sudah sesuai dengan SOP, dan bisa membantu untuk mengurangi resiko penyembuhan lukanya itu lama. Nah, kalau sudah mulai melakukan pelatihan, sudah mulai melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi kondisi tadi yang masalah di atas tadi, maka itu sudah masuknya di teori yang moving atau step yang kedua, bukan unfreezing lagi. Jadi kata kuncinya unfreezing itu mencari tahu penyebab masalah. Saya ulang sekali lagi, unfreezing itu mencari tahu penyebab masalah muncul. Kalau udah muncul masalahnya, apakah kita selesaikan? Ya diselesaikan. Kalau sudah menyelesaikan masalah, itu masuknya di moving. Sudah mulai masuk ke proses penyelesaian masalah, itu masuknya di moving. Oke.
Kalau udah di moving, udah mulai kita lakukan pelatihan, terus tadi kita evaluasi, oh ternyata setelah dilakukan pelatihan, rawatan lukanya sudah mulai membaik, tidak ada yang mengalami pemanjangan proses penyembuhannya, itu berarti sudah masuk di refreezing, alias sudah terjadi perubahan kondisi. Yang awalnya tadi penyembuhan lukanya lama, jadi penyembuhan lukanya sudah sesuai dengan waktunya. Itu namanya refreezing. Nah, tugas kita di refreezing apa? Mempertahankan kondisi tersebut. Dengan cara apa ya tadi? Tetap kita lakukan pemantauan. Bagaimana cara teman-teman perawat melakukan cuci tangan. Bagaimana teman-teman perawat melakukan perawatan luka dengan baik dan benar. Itu di refreezing. Jadi unfreezing itu cari tahu masalahnya. Moving atau changing itu berarti sudah mulai melakukan perubahan. Kemudian kalau yang refreezing itu dia sudah mulai mengembangkan ataupun mempertahankan kondisi yang sudah mulai membaik. Nah, di sini soalnya tadi dapat laporan bahwa lama hari rawat pasien bertambah akibat perawatan luka yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan perawat pelaksana dalam cuci tangan. Berarti ini unfreezingnya. Oh, gara-gara cuci tangannya. Kepala ruangan telah melakukan beberapa inovasi, salah satunya melaksanakan pelatihan kepada perawat pelaksana dan supervisi terhadap tindakan tersebut. Berarti sudah melakukan solusinya. Solusinya berarti masuknya di moving. Ya, dikirim di grup nanti linknya, Kak. Dikirim di grup, ya. Kemudian, kalau semisal ini kondisinya udah mulai membagus, udah mulai membaik, yang ramah sudah mulai berkurang, rawat lukanya juga sudah mulai membaik, maka itu sudah bukan moving lagi, tapi sudah di refreezing. Jadi refreezing itu tugasnya adalah mempertahankan kondisi yang maksimal agar tidak sampai terjadi masalah yang berulang gitu ya. Kata kuncinya unfreezing, mencari masalah, mencari tahu penyebabnya. Moving ataupun changing itu berarti sudah mulai bergerak menuju perubahan. Kalau yang refreezing itu sudah terjadi perubahan dan tujuannya adalah mempertahankan perubahan yang terjadi. Oke? Jadi jawabannya adalah B, karena kepala kepala ruangannya sudah melakukan inovasi untuk melakukan pelatihan kepada perawat pelaksana dan supervisi untuk tindakan tersebut. Kita lanjut ya, nomor 17. Ini terkait ALOS. ALOS itu average length of stay, alias rata-rata lama rawat. Di sini itu hari perawatannya 25 hari, terus jumlah pasien yang pulangnya 4, yang meninggal 1. AFLOS atau ALOS-nya berapa kira-kira? Ini malah gampang banget ini rumusnya. Yuk, berapa? Apa? Berapa? 5? Rumus dari ALOS itu gampang banget, yaitu jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar, baik dalam kondisi hidup dan mati. Ya, jumlah lama dirawatnya 25, jumlah pasien keluarnya itu 5, maka jawabannya adalah 5, ya. Itu AFLOS, ya. AFLOS maupun ALOS, rumusnya ada jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar. Oke, gampang ya Kak. Plus. Kalau bor tadi rumusnya gimana? Jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali periode, terus baru dikalikan 100%. Oke, nomor 18. Di ruang intermediate perawatan stroke, seorang pasien terjatuh dari tempat tidur saat jam berkunjung anggota keluarga yang menunggu. Oh, sorry. Cara bacanya salah. Di ruang intermediate perawatan stroke, seorang pasien terjatuh dari tempat tidur.
Saat jam berkunjung, anggota keluarga yang menunggu membuka pelindung tempat tidur dan lupa memasangkannya kembali. Apakah yang harus Anda lakukan jika saudara sebagai ketua tim di ruangan tersebut? Kira-kira yang mana? Yuk, yang mana yang harus kamu lakukan? Yuk, yang mana jawabannya? Jawabannya adalah A, ya. Karena ini sudah terjadi terjatuh dari tempat tidur, saat jam berkunjung, permasalahannya juga sudah jelas, ternyata anggota keluarganya yang lupa masang kembali, maka kita susun laporan insidennya dulu. Ya, kalau melakukan analisis kejadian jatuh sudah, karena di sini sudah ketahuan nih, jatuhnya gara-gara tadi yang nunggu lupa nggak ditutup lagi. Menegur keluarga yang menunggu, tidak boleh dilakukan ya. Kita ingatkan kembali baik-baik ya. Karena mungkin mereka nggak paham kalau itu dibuka itu nanti pasiennya bisa jatuh. Kemudian menyusun SOP keselamatan pasien sudah ada. Ngapain disusun lagi ya? Kemudian mengidentifikasi dan mengembangkan solusi. Iya, itu juga bisa dilakukan. Tapi setelah teman-teman lakukan penyusunan laporan insiden. Nah, laporan insiden ini isinya apa aja? Ada banyak hal. Mulai dari pasiennya siapa, diagnosisnya apa, umurnya berapa, kemudian kondisi saat sebelum jatuh bagaimana, kemudian ketahuan jatuhnya bagaimana, posisi pasiennya bagaimana, kemudian saat jatuh itu dilakukan apa sih namanya pemeriksaan oleh dokter jaga hasilnya bagaimana, penyebab jatuhnya apa, itu kronologinya harus runtut dan runut. Karena kadang-kadang ya, kalau kitanya masih untung nih, pasiennya jatuh, pasiennya nggak kenapa-kenapa, alhamdulillah. Kalau misal jatuh terus pasiennya meninggal, nah itulah fungsi dilakukan pelaporan insiden. Jadi kita harus tahu nih, insiden ini terjadi itu asal-usulnya bagaimana sih, kronologinya bagaimana sih, nah di situ. Ya, jawabannya adalah nomor 19. Ini kayaknya sampai nomor 20 deh. Sampai 20 kok, Kak. Bentar lagi ya. Sabar ya. 10 menit lagi. Seorang laki-laki umur 48 tahun dirawat di RS selama 3 hari dengan diagnosisnya DM. Hasil pemeriksaan diperoleh kesadarannya menurun, tekanan darahnya 160 per 90, nafas cepat dan dalam, suhunya 376 dan ada luka gangren. Hasil evaluasi menunjukkan masalah keperawatan tidak teratasi dan muncul masalah keperawatan baru. Apakah yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah betul. Kita lakukan ronde keperawatan ya. Karena masalahnya muncul masalah yang baru, belum menemukan solusi yang terbaru untuk solusi yang baik untuk masalah yang saat ini, maka kita lakukan ronde keperawatan. Oke, last question. Untuk BTU atau bed turnover. Di sebuah ruang anak, rumah sakit H, yang keluar hidup dan meninggal ada 5 orang pada tanggal 4 September 2015 dengan jumlah tempat tidurnya 200. Anda sebagai kepala ruang hitunglah BTU-nya. Berapa BTU-nya? Berapa BTU-nya? Pas, Kak. Ayo, yang lain yuk.
Ayo, rumusnya gimana? Rumusnya gimana? Ayo. Rumusnya adalah Pattern over. Nah, Pattern over itu apa? BTO itu apa? Angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Ya. Nah, di sini BTO ini rumusnya adalah dalam kondisi hidup ataupun meninggal dibagi jumlah tempat tidur yang tersedia. Ya, itu BTO. Nah, tadi pasien yang keluar dalam kondisi hidup ataupun mati itu ada 5 orang, kemudian jumlah tempat tidur tersedianya itu ada 200. Maka tinggal dibagi 5 bagi 200 yaitu 0,025 gitu. Gampang ya? Itu rumusnya untuk BTO. Oke, sudah selesai untuk soal malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Alhamdulillah, capek ya Kak yo. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau ada, monggo. Kalau enggak ada, kita ketemu lagi besok malam. Aku lupa sih besok jadwalnya apa. Nanti aku lihat lagi ya. Di sini aku share langsung materinya di Google Drive. Nanti teman-teman langsung unduh di situ dan digunakan untuk apa ya pencatatan tadi ya poin penting yang ada di soal-soal. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau